Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan-jalan ke Pantai Kuta. Cakep. Selamat datang di Paramita, podcast seputar informasi kesehatan, mitos atau fakta bersama RSUD Dr. Suratno Gemolong. Melayani dengan hati. Topik kita pada hari ini terkait tentang tuberkulosis. Akan tetapi lebih khusus lagi tuberkulosis dengan komorbid. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Widayanto, spesialis paru. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dok. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan tuberkulosis, Dok, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Akan tetapi tuberkulosisnya agak sedikit beda, Dok. Tuberkulosis dengan komorbid ya? Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke topik dengan komorbid, mungkin bisa direview dulu, Dok, pengertian terkait dengan tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Nah, ini Mbak ya, itu sudah umum ya kalau ada tuberkulosis. Jadi tuberkulosis lebih umumnya TBC ya. Iya. Itu adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bisa menginfeksi semua manusia, terutama orang-orang yang mempunyai daya imun rendah. Penurunan imunitas, penurunan kekebalan. Bisa menyerang semuanya organ bagian tubuh manusia. Lebih sering di bagian paru-paru, bisa di tulang, bisa di ginjal, bisa di usus, bisa di persendian. Nah, tergantung nemploknya kuman TBC tadi di mana. Kalau sudah nemplok di situ, daya tahan tubuh menurun, muncullah infeksi TBC. Nah, begitu Mbak. Biasanya ada beberapa gejala, mulai dari batuk yang lama lebih dari 2 minggu, ada dahaknya, mungkin ada darahnya, ada rasa nyeri di dada, gampang capek, nafsu makannya menurun, berat badan juga menurun. Nah, itu salah satu atau beberapa tanda infeksi tuberkulosis. Baik, jadi ternyata TBC itu tidak hanya di paru ya, Dok ya. Jadi makanya ada TBC usus, ada TB kelenjar seperti itu. Baik. Terima kasih sekali, Dok, untuk informasinya. Baik, Dok, sebelum kita lanjutkan ke tuberkulosis dengan komorbid, kita dengarkan dulu, Dok. Ini ada testimoni terkait dengan survival atau penyintas TBC dengan komorbid yang sudah berhasil bangkit ya melawan penyakitnya dengan segala effort yang luar biasa. Oh, dengan komorbidnya juga ya? Betul. Oke. Itu saya demam terus-menerus selama sebulan lebih, tidak disertai dengan batuk awalnya. Kebetulan kan saya penyintas autoimun, saya konsulkan waktu itu, kenapa kok saya demam terus-menerus disertai nyeri dada dan nyeri sendi. Dokter bilang kalau saya itu flare atau kambuh. Saya diobati untuk menangani demam dan nyeri saya, tapi nyeri dadanya nggak kunjung sembuh. Kemudian saya batuk, disertai nyeri dada yang hebat. Kemudian badannya nggak enak, akhirnya saya dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suratno. Nah, di situ di rongsen kelihatan bahwa ada flek TB, dan di hari itu juga dinyatakan bahwa TBC. Di 4 hari pertama observasi obat, kondisi tubuh itu responnya bagus. Akhirnya saya diizinkan pulang. Nah, tapi sehari setelah pulang, tiba-tiba demam lagi disertai mual muntah, dan itu berlangsung selama hampir 2 bulan setelah minum obat TB. Setelah diobati, kondisi tidak kunjung membaik. Ya, akhirnya saya dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Waktu itu di Muardi. Nah, pas pengobatan di sana, akhirnya kan curiganya tidak cocok obat OAT. Akhirnya saya diberhentikan untuk sementara waktu sembari diobati autoimun saya. Jadi efek dari obat OAT itu menimbulkan flare autoimun saya ternyata. Dari situ
dokter fokus untuk mengobati autoimun dulu dan mengobati penumpukan cairan pada jantung dan tubuh saya. Sembari mencari formulasi yang cocok, obat formulasi TB yang cocok untuk saya. Kan obat OAT itu kan ada beberapa komposisi obat ya. Setelah jeda 2 mingguan saya nggak konsumsi yang OAT full itu, di minggu ketiganya pasca berhenti saya dicoba untuk dihilangi pirazinamidnya. Nah, tetap ada penolakan dari tubuh. Nah, terus berhenti lagi. Untuk 2 minggu perbaikan KU lagi, dan itu prosesnya juga masuk rumah sakit lagi kayak gitu. Sampai beberapa kali mungkin dari 3 formulasi obat, kemudian 2 formulasi obat tetap nggak cocok. Akhirnya yang terakhir coba ke isoniazid sama ethambutol, alhamdulillah cocok. Dan kemudian kondisi terus membaik hingga sekarang, tapi disertai juga konsultasi dengan dokter autoimun dan dokter jantung. Seperti itu. Untuk pejuang TBC ya, yang pertama jangan takut terhina kalau sakit TBC menular. Intinya jangan minder lah kalau ketahuan sakit TBC, karena TBC itu bisa diobati apapun bentuknya, apapun dengan perjalanan penyakitnya ataupun ketidakcocokan obatnya, terus bisa diobati lah. Jangan lupa minum obat ya, jangan terlewat. Kalau seumpamanya terlewat sehari kayak kejeda berapa jam, harus segera diminum. Terus kemudian makan yang sehat ya, 4 sehat 5 sempurna, terutama makanlah selagi Anda itu nggak alergi dimakan. Kalau pesannya dokter saya seperti itu. Terima kasih. Tadi adalah testimoni dari penyintas TBC dengan komorbid ya dok ya. Luar biasa sekali perjuangannya, effortnya untuk melawan penyakit ini, dan akhirnya sekarang sudah bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, bahkan sudah bisa bekerja kembali. Nah sekarang bisa dijelaskan dok, apa yang dimaksud dengan komorbid itu dok? Oke, Mbak. Jadi komorbiditas itu adalah kondisi ketika seseorang pasien memiliki 2 atau lebih penyakit secara bersamaan. Oke. Tentu saja pada kasus TB, apabila ada komorbiditas ini akan berpengaruh pada gejalanya yang lebih berat. Oh, jadi lebih berat. Dan pengobatannya mungkin juga akan lebih susah. Oke. Jadi beberapa contoh komorbid itu antara lain misalnya ada hipertensi, ada sakit gula atau DM, ada kelainan jantung, kelainan liver, atau penyakit autoimun. Jadi ada contoh-contoh penyakit autoimun misalnya pada DM tipe 1, penyakit lupus, atau penyakit multiple sclerosis, bisa juga ada rheumatoid arthritis. Nah, itu semua apabila ada pasien dengan sakit TB akan lebih memperberat gejala-gejalanya, dan pengobatan tentunya juga akan lebih sulit. Nah, jadi pasien TBC dengan komorbid itu maka akan lebih kompleks ya dok, lebih rumit untuk penata laksanaannya gitu. Baik terapinya maupun efek sampingnya. Gejalanya juga lebih berat ya dok. Baik. Sekarang terkait dengan komorbid autoimun dok, apa sih sebenarnya pengaruh dari autoimun itu terhadap penderita TBC dok? Gila Mbak, jadi maksud autoimun itu kondisi di mana sistem imun, sistem kekebalan itu salah mengidentifikasikan sel-sel tubuh sendiri sebagai ancaman. Baik. Jadi sel tubuh dianggap sebagai ancaman dan bisa menyerangnya. Nah, gitu. Salah deteksi ya. Nah, gitu. Baik. Sehingga apabila ini berkelanjutan akan bisa menyebabkan kerusakan pada organ dan jaringan. Baik, Nah sekarang terkait dengan penyakit autoimun dok, sebenarnya bagaimana pengaruh dari penyakit autoimun dalam hal mempengaruhi atau memperburuk dari penyakit TBC dok? Ya, jadi ada beberapa jalan penyakit autoimun menghambat proses penyembuhan ataupun memperberat gejala-gejala dari penyakit TBC. Dengan adanya penyakit autoimun, termasuk sistem imun itu juga akan menurun. Sehingga daya lawan terhadap kuman TBC juga akan menurun. Yang kedua, adanya peningkatan proses peradangan. Nah, radang ini akan memperberat gejala-gejala penyakit TBC. Nah, yang ketiga, autoimun akan mempengaruhi penyerapan obat tersebut, obat-obat TBC yang kita berikan. Nah, yang keempat, nah ini mungkin komplikasi-komplikasi yang nantinya akan muncul
setelah pengobatan mungkin akan lebih muncul karena akan menimbulkan beberapa kerusakan di organ ataupun di jaringan akibat penyakit autoimunnya. Oke, luar biasa sekali ya dok ya. Jadi pasien kita tadi sudah sangat kuat sekali dia effortnya, perjuangannya sehingga dengan berbagai kesulitan tersebut tetap berhasil untuk melawan penyakitnya. Gitu. Baik, oke. Terima kasih dokter. Kemudian terkait dengan penata laksanaan TBC dengan komorbid ini dok, apakah pasien-pasien TBC dengan komorbid ini memerlukan pencegahan dan pengobatan secara khusus? Gini Mbak, ini pada prinsipnya baik orang tanpa komorbid maupun dengan komorbid itu sama. Oh sama berarti. Pencegahan dan pengobatannya sama. Cuma tentunya orang dengan komorbid itu lebih perlu perhatian khusus. Gini, jadi pertama apa? Misalnya untuk pencegahan menggunakan masker, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang kena TBC. Karena apa? Dengan orang komorbid itu tentu akan lebih mudah terinfeksi apabila kontak erat dengan orang yang kena TBC. Tingkatkan daya imunitasnya, kelola stresnya. Jadi semua usaha yang digunakan untuk meningkatkan imunitas, baik pola hidupnya, kelola stres, kelola makannya, istirahatnya, hindari merokok. Nah itu apabila sudah komorbidnya sudah ditata laksana, pencegahannya biar tidak masuk kuman TBC tentunya akan lebih aman untuk tertularnya. Nah, kalau pengobatan sama. Obat malah menggunakan regimen yang masih sama. Tentu untuk komorbid perlu perhatian khusus. Karena selain obat TBC yang diberikan, obat yang digunakan untuk menekan penyakit-penyakit penyertanya harus diberikan juga. Perlu lebih perhatian efek samping yang kemungkinan muncul. Evaluasi pengobatannya bagaimana, nah itu nanti bisa diatur. Maksudnya kalau pasien ini rutin kontrol bisa dikondisikan apa perlu regimen diteruskan, apa mungkin perlu penyesuaian regimen. Ya, gitu Mbak ini. Oke, jadi pada intinya sama ya dok ya, karena harus lebih berhati-hati, lebih perhatian khusus, kemudian untuk komorbidnya itu juga tetap harus mendapatkan penanganan secara bersamaan begitu. Oke, terima kasih dokter Wida. Itulah beberapa informasi terkait tentang tuberkulosis dengan komorbid. Penting untuk diingat bahwa TBC dengan komorbid pun bisa dicegah dan diobati. Akan tetapi memerlukan penata laksanaan yang lebih kompleks. Begitu ya dok ya? Iya, benar. Baik. Oke dokter, akhir dok. Pak Dr. Widayanto spesialis paru kan sebagai ketua KOPI TB, kemudian ketua komite medis RSUD Dr. Suranto Gemolong, juga sebagai dokter spesialis paru di Poliklinik RSUD Dr. Suranto Gemolong. Nah ini terkait dengan tema Hari TBC Sedunia tahun 2025 ini kan mengambil tema giatkan gerakan Indonesia akhiri TB dengan komitmen dan aksi nyata. Nah, apa pesan-pesan Dokter Wida? Gini Mbak, jadi ini harus kita lakukan bareng-bareng. Nggak bisa sendiri ya dok ya? Libatkan semua komponen. Yang jelas satu mungkin perlu peningkatan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemitraan, masyarakat untuk mengakhiri TB ini. Yang kedua mungkin perlu peningkatan dana. Dana. Penting juga ya dok ya? Baik, dana dan investasi untuk penanggulangan TB ini. Yang ketiga mungkin kita perlu merangkul semua masyarakat, ajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengakhiran TBC ini. Dengan penemuan kasus, pencegahan, ikut membantu menyembuhkan, mengobati, pemantauan pengobatan sampai sembuh. Jadi harapannya memang benar-benar nanti tahun 2030 bisa kita eliminasi TB di Indonesia. 2030 ya dok? 2030. Jadi masyarakat kalau ingin berpartisipasi, karena ini tidak bisa sendiri ya dok, tidak hanya pemerintah saja, maka siapa saja yang ada gejala-gejala TB harus segera datang. Datang saja kemana dok? Ke Poliklinik Paru di RSUD Dr. Suranto Gemolong. Baik, terima kasih Dr. Wida, luar biasa sekali untuk informasinya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa sahabat sehat Dr. Suranto dimanapun berada. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.